di publik ini seolah-olah Mas Roy menyerah, ya. Dr. Tifa menyerah. Wujud dari penyerahan itu minta SP3. Dan SP3 itu ditafsirkan sebagai minta maaf, ya. Nah, ini keliru besar. Yang kami lakukan ini sebagai lawyers adalah bagaimana membela klien kami sejak awal. Dari dilaporkan sampai kemudian mau P21 ini. Jadi kami membela dan berargumentasi berdasarkan hukum yang ada bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Karena itu harus dihentikan. Harus di stop karena sudah melanggar hukum. Kami bukan meminta tapi mendesak. Demi hukum kasus ini harus segera dihentikan. Ada yang mengatakan, loh kalau memang merasa kuat kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan itu orang bodoh pastinya, ya. Jadi apa yang ingin kami lakukan? Menunjukkan bahwa from the beginning bahwa penersangkaan sebelumnya pelaporan itu tidak layak bagi kasus-kasus dalam dimensi konstitusional dan hak asasi manusia ini. Tapi bagaimana pembuktiannya dengan ijazah Jokowi? Banyak forum untuk membuktikannya. Baik on court maupun out of the court. Jadi ke KPU kita bisa membuktikan, ke Petun kita bisa membuktikan, gugatan perdata kita membuktikan, ke Bareskrim ada tim pemburu ijazah palsu. Rizal Fadila sudah ke Bareskrim lagi untuk membuktikan secara genuine apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi bukan konsentrasinya pada menersangkakan atau mendakwa nanti Mas Roy Suryo dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi dan termasuk juga Dr. Tifa. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi bukan meminta mengemis apalagi termehe-mehe minta RJ dan lain sebagainya. Enggak. Kita tetap on the right track untuk membuktikan ijazah itu asli palsu di forum yang sesungguhnya. Nah, karena itu silakan nantikan kaos apa yang akan dipakai Mas Roy. Intinya bukan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih atas semua statement, semua dukungan, bantuan dari para lawyers yang luar biasa di bawah Mas Refli Harun di sini dan yang hari ini juga menyampaikan beberapa hal yang detail ya. Untuk memudahkan masyarakat menerima apa yang tadi disampaikan, saya akan sedikit meresum sedikit apa yang dilakukan semuanya. Pertama-tama yang tadi terakhir diterangkan oleh Pak Alkatiri dan juga Pak Ramdan adalah perjalanan ketika saya dan Dr. Tifa itu mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat DKI Jakarta, ya Komisi Informasi DKI Jakarta, dan sudah muncul yang namanya Akta Registrasi Sengketa. Nanti secara detail akan saya broadcast, ya Akta Registrasi Sengketa dengan nomor 022-5-KIP DKI tanda hubung PS 2026. Yang ini intinya adalah yang mengajukan dua orang, saya dan Dr. Tifausia Tiasuma. Untuk yang teradu adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku termohon. Intinya kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftarnya saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar untuk bisa kami ketahui. Kenapa itu penting? Ini sangat berhubungan dengan statement Dr. Tifa di tempat ini kemarin, ya. Jadi ini sekaligus menegaskan kita ini semua sama, ya. Baik tim TPDT, Troya, Tokham maupun juga tim dari teman-teman sebelah ya, timnya Pak Kosinudin. Semua gerakannya adalah sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dr. Tifa kemarin mengatakan yang kita pentingkan adalah 3C. Nah, sekarang saya terangkan apa itu 3C. 3C yang pertama adalah clean dokumen. Jadi apa? Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah. Selama ini kita percaya begitu saja bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen milik Dian Sandi. Meskipun Dian Sandi akhirnya meminta maaf kepada yang Dian Sandi. Sorry. Nah ini. Ketika Dian Sandi mengatakan itu milik Joko Widodo, tapi sebenarnya file ini hanya 76 kilobyte. 76 kilobyte inilah yang akhirnya menjadi masalah
antara peneliti muda yang luar biasa berbakat, topi merah, dengan salah seorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kita, tapi kini sudah membelot dan menjadi pengkhianat, yaitu Dr. Eng Rismond Hasilan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Soalnya dia minta disebut namanya secara jelas. Kalau si Omon atau zombie marah, ya udah Dr. Eng. Ya, nah itu. Kenapa? Kemudian Dr. Eng tadi bisa menampilkan yang namanya emboss. Gak mungkin. Topi merah sudah menjelaskan dengan sangat detail ya bahwa file sebesar hanya 76 kilobyte itu kalau dibesarkan itu pecah. Logikanya sederhana. Teman-teman dapat WA, gambar di WA yang ukurannya hanya di bawah 100 kilobyte, coba dicetak poster atau dicetak spanduk. Pecah. Itulah makanya yang namanya emboss dan watermark yang ada di presentasinya Dr. Eng tadi palsu. Itulah makanya itu bukan clean dokumen. Ya. Jadi itu bukan clean dokumen. Yang clean dokumen adalah dokumen yang benar-benar nantinya misalnya itu disampaikan adalah yang memang berasal dari produk yang jelas. Itulah yang makanya dilakukan oleh Dr. Bonatua yang tadi melakukan penelitian dan melakukan buku yang akhirnya clean dokumennya tidak ada kesimpulannya. Jadi ini penting sekali ya perlu jelas. Clean dokumennya tidak ada. Karena clean dokumen itu haruslah yang namanya fotokopi atau ijazah dan ternyata tidak pernah dilakukan verifikasi. Artinya antara fotokopi dokumen yang ada di 3 KPU, yaitu KPU di Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat, itu tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Ini poin penting ya. Jadi intinya tadi Pak Bonatua itu dalam penelitiannya menemukan fotokopi-fotokopi legalisasi itu di KPU tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Makanya tidak pernah dilakukan proses namanya verifikasi. Itu artinya. Jadi artinya ketika mengiyakan ini sebagai syarat pencalonan, ijazah aslinya nggak pernah nampak. Ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Dan itu fatal sekali.